lagi Kak Wildi apakah Tia kemarin? Ih, sanes Tia, kakak. Kakak meureun. Kak Wildi menurutnya Duka. oke, tes direkam. Mangga kakak-kakak boleh on cam dulu. Oke, izin share screen ya kakak-kakak karena waktu kita hanya 1 JP sekarang. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak-kakak atas waktunya. Sekarang kita masuk ke dalam akhir dari modul 1.1, yaitu refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Jadi hari ini kita itu akan merefleksikan refleksi. Maksudnya adalah kakak-kakak, setelah kakak-kakak kemarin melakukan refleksi dari modul 1.1 sampai modul 1.3, untuk merefleksikannya kurang lebih seperti itu. Seperti biasa, kesepakatan bersama yang pertama menyalakan kamera, yang kedua mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, lalu memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal wajar. Tujuan pertemuan kita kali ini yaitu tujuan luasnya memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Capaian akhir pelatihan kali ini, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Capaian pembelajaran khusus modul Capaian pembelajaran khusus modul setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, kakak-kakak diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan, menulis, merefleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Seperti yang telah kita pelajari kemarin ada 2 ya, model penulisan refleksi, yaitu yang pertama dari framework Gibbs dan Borton. Oke, tujuan sesi kita kali ini yaitu kakak-kakak dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Agenda kita kali ini yaitu analisis tulisan refleksi, berbagi hasil analisis. Sebentar. Analisis tulisan refleksi. Coba, saya ingin mengulas kembali kakak-kakak. Silahkan klik raise hand. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya pertanyakan. Yang pertama, mengapa kita melakukan refleksi kakak-kakak? Dan yang kedua, mengapa kita sebagai guru penting untuk melakukan refleksi? Silahkan klik raise hand untuk pertanyaan nomor pertama. Mengapa kita melakukan refleksi? Ada yang ingin raise hand kakak-kakak?
Boleh lah. Kak Rudi, silakan Kak Rudi. Tadi teh pertanyaannya, Kak. Pertanyaannya, mengapa kita melakukan refleksi? Terkait mengapa kita melakukan refleksi, kita sudah tahu bahwa arti daripada refleksi itu adalah sebagai introspeksi diri yang dilakukan dengan cara melihat kembali ataupun merenungkan kembali berbagai hal yang telah dilakukan ataupun dilaksanakan sebelumnya. Nah, terkait dengan refleksi itu, mengapa harus diadakan refleksi? Karena kalau tidak kita melakukan refleksi, kita tidak akan bisa melihat yang dilaksanakan itu baik atau sesuai yang diharapkan atau belum, seperti itu. Sehingga dengan adanya refleksi kita bisa melihat kalaupun ada kekurangan-kekurangan, kita bisa diperbaiki di kegiatan selanjutnya. Adapun hal yang baik mungkin bisa dipertahankan. Mungkin seperti itu, Kak. Oke, baik Kak Rudi. Beri tiga tepuk untuk Kak Rudi. Oke, sekarang untuk pertanyaan nomor 2. Tadi yang sudah raise hand, Kak Agus, silakan. Kak Agus. Iya Kak, izin refleksi mungkin tadi sudah dibahas juga oleh Pak Rudi bahwa refleksi itu sangat penting karena mungkin jika kita tidak merefleksi mungkin saja kita akan mengulang kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di dalam pembelajaran misalnya gitu Kak. Jadi refleksi itu tentu saja sangat penting untuk mengkoreksi kembali apa yang telah kita lakukan, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di pembelajaran sebelumnya. Terima kasih. Oke, baik. Beri tiga tepuk untuk Kak Agus. Jadi benar kakak-kakak yang dikatakan Kak Rudi dan Kak Agus, refleksi itu sangat penting. Karena ini berkaitan dengan keberlangsungan pembelajaran kita sehari-hari ke depannya. Jikalau kita tidak melakukan refleksi, kita tidak tahu kesalahan-kesalahan apa yang telah kita lakukan, apa yang harus kita perbaiki, dan harus bagaimana kita ke depannya. Seperti itu kakak-kakak. Oke, kita lanjut. Tugas kakak-kakak kali ini hanya menjawab 6 pertanyaan kakak-kakak. Yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang ditulis? Pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus menulis refleksi? Lalu yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Yang nomor 4, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Untuk nomor 5, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Untuk soal nomor 6 terakhir, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Dan siapa yang bisa membantu saya? Jadi kakak-kakak, 6 pertanyaan ini
Mohon tolong dijawab nanti di Figma ya. Nanti sebentar saya kirim linknya. Nanti kakak-kakak diberi waktu kurang lebih, bukan kurang lebih, memang diberi waktu 15 menit untuk mengisi ke 6 pertanyaan ini. Setelah 15 menit nanti, 20 menit sisanya kita akan merefleksikan tulisan dengan mengungkapkannya di depan teman-teman kakak-kakak. Setelah itu sambil berjalan waktu nanti kita baca hasil karya-karya yang lain yang belum berkesempatan untuk mempresentasikannya. Sebelum kita lanjut, sudah paham semuanya kakak-kakak? Kalau sudah paham tolong beri saya jempol kakak-kakak. Oke, aman ya. Bentar saya kirim ininya, linknya. Saya kirim di kolom chat dan di WA grup ya. Siap, Kak. Sudah ada, silahkan kakak-kakak buka ya linknya. Nah, jaringan pakai pribadi apa? Ini agak lemot ya. Ini yang pakai handphone. Kakak-kakak tolong jangan merubah kolom yang ada ya. Jadi cara pengerjaannya kakak-kakak membuat sticky note dulu, lalu jangan dulu disimpan di kotak kak. Silahkan simpan di lembar yang kosong, di kotak yang kosong. Nah setelah selesai diketik, ditulis, baru kakak-kakak silahkan pindahkan ke atas, ke dalam kolom yang sudah tersedia. Oke Kak Agus, siap.
Kenapa susah dibesarkannya sekarang ya, Kak? Apanya yang dibesarkan, Kak? Itu yang buat tulisannya kalau kemarin lebih besar, tapi sekarang enggak. Sudah Pak Rudi dibesarkan. Yang mana Kak Yusuf? Di sini mah gak bisa, Coba lihat. Sticky note-nya apanya, Kak? Yang tidak bisa dibesarkan. Klik dulu aja sticky note-nya, nanti tinggal tarik, weh. Iya, kalau kemarin mah bisa, kalau sekarang mah kecil, gak kelihatan. Oh, ininya Keluar layarnya perbesar, Kak. Layarnya. Tampilan yang di Karudinya perbesar, di zoom dulu. Sip, sudah. Oke. Terima kasih. Itu yang lain juga masih kecil, mungkin kesusahan sama. Sami Iya Pak, sekarang mah agak susah ini memposisikannya. Memposisikannya agak susah ya Kak Rudi ya. Gini, Kak, jadi kalau mau kakak-kakak mau membesarkan, mengecilkan itunya, sticky note-nya, kakak-kakak mainnya di zoom-nya dulu. Zoom ini nih, kakak-kakak. Nah, sorry. Nah, coba Pak nyala. Nah, yang di sini kakak-kakak ada kan bisa membesarkan, mengecilkan. Nah, di pojok kanan bawah, silakan dibesarkan dulu aja, cari nama sticky note kakak, lalu klik perbesar. Coba tinggal apa nih saya. Coba cari ini saya. Contoh. Ini sih yang baru di tapi namina untuk saya nami anti itu. Bukan batina pilihan natina iya dari antara iya bareng. Berarti dia sugan Pak. Apunten namanya lebet. Ya menuju di PMI. Kakak pasti Ya.
buat kakak yang baru datang, di sini kakak-kakak yang baru datang di sini ada 6 pertanyaan. Ada 6 pertanyaan, kakak-kakak silahkan buka link Figma yang ada di kolom chat atau di WhatsApp grup. Nanti di situ kakak-kakak tinggal mengerjakan. Ada 6 pertanyaan. Pertanyaannya sudah ada di dalam Figma tersebut di masing-masing kolomnya. Oke Kamila, silakan, nggak apa-apa, lekas sembuh. Ada.
Kakak-kakak kalau misalkan agak kesulitan untuk membesarkan, mengecilkan kertasnya, kakak-kakak pindahkan saja di eh, apa namanya di kolom sesuai jawabannya. Misalkan jawaban kakak-kakak ada di soal nomor 1, silahkan simpan di bawahnya aja. Nanti biar saya yang merapikan, Kak. Oke, waktunya 3 menit lagi.
Kaisan, yang diisi Figma itu 6 soal bukan? Ya, betul, Kak. Ya, terima kasih. Sama-sama. Oke, kakak-kakak, berhubung waktunya sudah mepet, yang penting masing-masing kakak-kakak sudah mempunyai jawaban ya. Untuk pengerjaannya silahkan nanti diselesaikan setelah ini. Kita kunci dulu untuk pertanyaan nomor 1 dan 2. Saya akan memanggil 6 orang untuk menjawab jawabannya sendiri. Tapi seperti biasa menggunakan wheel of name. Kita undi ya kakak-kakak. Oke, 1, 2. Untuk pertanyaan pertama dulu. Oke. Untuk yang pertama, silahkan Kamila. Apakah sudah mengerjakan? Baru sedikit sih, Kak. Silahkan dijabarkan saja kakak-kakak. Untuk menulis refleksi, biasanya itu setelah materi selesai dan ditulis apa yang sudah dipelajari di modul sebelumnya dan dirangkum kembali di tulisan refleksi tersebut. Oke, betul. Jadi refleksi itu karena memang kita sudah belajar dari pembelajaran entah itu modul 1.1 atau 1.2. Jadi kita merangkum kembali hasil pembelajaran yang lalu menggunakan cara apa? Yaitu menggunakan cara penulisan refleksi. Penulisan refleksinya apa? Yang sudah kita pelajari yaitu framework itu, Kak. Yang pertama bisa menggunakan framework Gibbs, yang kedua bisa menggunakan framework Borton. Seperti itu kakak-kakak. Oke, beri tepuk tangan untuk Kamila. Oke, untuk pertanyaan kedua selanjutnya akan kita undi kembali. Bersiap-siap untuk nama yang terpilih. 1, 2, 3. Oke. Kak Wildi. Waduh, ini punya siapa, ini besar banget. Untuk pertanyaan nomor 2, Kak Wildi. Silakan, apakah sudah mengisi? Belum Kak, belum ngisi, tapi saya sudah mempunyai jawabannya. Oke, silakan dipaparkan aja, Kak. Iya, untuk pertanyaannya bagaimana ya, apa teh, bisa diulangi lagi? Bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus memulai menulis refleksi? Itu, Kak. Ya, baik. Terima kasih, Kak.
tentu perasaannya sangat senang karena di sini saya bisa melihat ke depan dari ke belakang yang dimana bisa memperbaiki kesalahan yang telah saya perbuat dan bisa ke depannya bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Untuk yang baiknya bisa saya lanjutkan dan untuk yang salahnya bisa saya perbaiki. Baik, begitu Kak untuk jawabannya. Oke, beri 3 tepuk untuk Kak Willy. Selanjutnya, untuk pertanyaan nomor 3, jatuh kepada Oke. Kak Agus, silahkan Kak Agus. Coba kita lihat apakah sudah ada jawabannya. Oh, belum ya Kak Agus ya? Kak, ya soalnya saya tidak di laptop Kak dan lagi di luar juga. Tapi mungkin saya coba menjawab Kak pertanyaan itu Pak. Oke, siap, mantap Kak. Ya, dilanjut Kak Agus, silahkan. Halo? Lagi. Ya Kak Agus, silahkan dijawab langsung aja. Untuk pertanyaannya, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi dan hal apa yang menjadi tantangannya Kak? Menurut saya untuk refleksi ini ya untuk hal yang lebih baiknya Kak ya. Ya. Untuk hal yang lebih baiknya yaitu tentu saja yang seperti tadi di awal sudah dipaparkan, kita dapat mencari apa yang kurang dan juga apa yang salah untuk diperbaiki, dan juga untuk kesulitannya mungkin lebih untuk meluangkan gitu Kak. Terkadang kita meluangkan waktu untuk menuliskan refleksi tersebut, terkadang kita membutuhkan effort lebih gitu Kak ya untuk melakukan refleksi tersebut gitu Kak. Oke, betul Kak. Karena memang kita membutuhkan waktu yang ekstra ya. Iya betul Kak. Betul sekali. Oke, beri 3 tepuk untuk Agus. Untuk nomor berapa sekarang? 4 ya? Untuk nomor 4, 1, 2, 3. Oh, sorry, belum saya pindahkan. Oke. Step. Oke, Kak Sinta, untuk hari ini Wheel of Name-nya lebih senang bertanya pada perempuan sepertinya. Silahkan Kak Sinta. Halo, Kak Sinta, apakah ada? Enggak ada ya Kak Sinta? Ada yang mau menggantikan Kak Sinta untuk menjawab pertanyaan nomor 4? Kalau tidak ada, kita kembali lagi ke Wheel of Names. Oke, kalau begitu. Kita Wheel of Name lagi. Oh, lewat. Kak Arifin. Kak Arifin ada? Sepertinya Kak Arifin nggak masuk Zoom ya? Oke, kita ganti kembali
Karifan. Silakan Karifan untuk pertanyaan nomor 4. Siap. Saya coba menjawab. Untuk yang nomor 4, mungkin rubrik yang saya gunakan ya. Saya belum sempat menuliskan di Figma. Masih mencari dulu. Mungkin rubriknya lebih ke kejelasan penulisan sama kedalaman analisis dan juga penggunaan bahasa ya Pak Kaisan. Sama apakah ada kendala juga mengenai bahasa atau kata-kata yang harus kakak buat misalkan dalam sebuah rubrik? Oh iya, kadang yang kita pikirkan tapi susah dituangkan dalam tulisan gitu aja, Kaisan. Kesulitannya seperti itu. Karena kita itu guru PJOK memang kalau untuk merangkai kata-kata biasanya sedikit sulit ya kakak, betul gak? Karena teralami oleh saya sendiri. Lebih baik kita itu langsung terjun prakteknya gitu kan. Kadang-kadang kita sudah berteori. melakukan gitu kan, ya kadang kita secara tidak langsung sudah melakukan praktek tersebut kepada peserta didik, tapi ternyata belum tahu itunya, istilah-istilahnya gitu. Oke. Siap Kak. Terima kasih Karifan. Beri 3 tepuk untuk Karifan. Sekarang. Terima kasih Kaisan. Sama-sama. Oke, untuk pertanyaan 5 dan 6. Nomor 5 dulu. Kadian, apakah kalian berada di ruangan ini? Sepertinya tidak ada ya Kadian. Oke, kita ganti saja. Kalau tidak ada, Pak, kakak tolong kakak Ihsan tolong diulangi pertanyaannya, mohon maaf. Jadi bisa dibacakan. Oke, siap Kak. Untuk pertanyaannya, Kadian, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Oh ya, siap. Izin menjawab. Siap. Ini sepengetahuan saya, ketika kita menulis refleksi, tentunya kita harus memahami dulu benang merah dari apa yang akan ditulis. Temanya, maksudnya kalau dalam artian materi pelajaran apa pada saat itu yang akan kita refleksi. Nah, pada saat kita akan merefleksi, ya tentunya biar lebih tajam kita harus betul-betul paham dan tahu apa yang ditanyakan, apa yang akan tujuan dari pembelajaran itu ya. Nah, setelah kita paham dari tujuan pembelajaran itu bisa ditarik ke refleksi dan kita kembangkan kalimat-kalimatnya, kata-katanya ya. Puntennya apa kakak, punten ya ganeng di dina kalimat-kalimat kita tambahkan dalam sebuah refleksi ya menjadi satu kesatuan atau satu paragraf. Nah, disitulah kita bisa melihat refleksi kita apakah perlu ditambah lagi atau sudah cukup. Yang jelas kita sebagai guru PJOK, betul tadi apa kata kakak Ihsan, kita guru PJOK bukan seorang bujangga, tapi kita seorang yang bergerak dengan aksi nyata ya, aksi nyata dengan selalu di lapangan. Nah, itu kelemahan kita adalah merangkai kata-kata dari pemikiran kita ke dalam sebuah kalimat. Itu sangat sulit sekali, betul.
saya sendiri merasakan, ya. Tapi kita jangan menjadi minder. Apapun itu hasil refleksi kita, kakak, itu adalah hasil karya kita. Baik tidaknya itu adalah kita sendiri yang mengajar, kita sendiri yang melakukan, bukan orang lain. Jadi itulah karya kita, itulah hasil yang dilaksanakan sama kita, dan refleksi yang kita lakukan terkait betul atau tidak, kurang atau tidak, itu tergantung bagaimana dan siapa yang membacanya. Yang jelas kita menuangkan dalam refleksi itu adalah apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita lakukan. Mungkin itu kakak. Terima kasih, mohon maaf bila di tempatmu agak gaduh. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jawaban Kadia selalu membuat kita terpesona ya. Beri tepuk tangan untuk Kadian. Mantap. Betul yang Kadian ucapkan tadi, karena memang kita bukan seorang pujangga. Kita kadang-kadang jikalau kita harus membuat rangkaian kata-kata itu suka bingung, tapi sebetulnya di dalam pikiran kita itu kita tahu kita itu pengennya gini. Tapi pada saat kita pegang pulpen dan ada kertas, mulainya dari mana ya? Kadang-kadang suka gitu ya kakak-kakak. Oke, kita lanjut. Untuk yang pertanyaan terakhir, ini sebetulnya tadi udah mau dioper ya, pertanyaan nomor 5 ini kepada Katia, ini sudah memenangkan Wheel of Name. Berarti kita undang Katia untuk menjawab pertanyaan nomor 6. Silahkan Katia. Iya, Bapak hadir. Punten kakak. Apa yang mungkin saya akan mencoba untuk menjawab. Tapi belum saya tuangkan di Figma, karena kakak jujur saya mah lihat ningali kursor kayak itu Kadia. Siap kak, sok lanjutkan. Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Kalau menurut saya lebih ke teman sejawat juga yang bisa membantu saya untuk mengembangkan hasil refleksi saya sendiri. Itu sih jawaban saya mah. Oke, Katia menjawab lebih ke teman sejawat ya? Ya. Yang Katia maksud teman sejawat itu siapa kak? Maaf, kan di sekolah itu ada guru senior atau guru-guru yang bisa membantu saya, seperti guru-guru kelas atau wali kelasnya. Oke, jadi memang kalau rekan sejawat itu sebetulnya bukan hanya dari guru yang ada di sekolah ya kakak-kakak. Ya. Mau itu dari karena kita pembelajarannya di PJOK, sebetulnya tidak jadi masalah dengan rekan sejawat yang ada di sekolah kita, walaupun bukan pelajaran yang sama dengan kita. Tapi alangkah baiknya rekan sejawat tersebut yaitu rekan sejawat yang sama-sama satu mapel dengan kita. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang rekan sejawat kita nilai itu nantinya sinkron, seperti itu kakak-kakak. Sebetulnya tidak ada masalah, cuman lebih enaknya gitu, lebih enaknya tetap dengan rekan satu mata pelajaran dengan kita. Satu profesi saya. Ya betul. Mau itu dari KKG atau teman, misalkan kita kelompok panggil satu teman satu orang, tolong misalkan refleksikan sekali-kali, misalkan itu tidak jadi masalah. Seperti itu kakak-kakak. Oke, terima kasih. Beri 3 tepuk untuk Katia. Oke kakak-kakak, kita kembali lagi ke panduan kita. Gunakan pertanyaan ini sudah selesai. Mari berbagi refleksi. Memang kakak-kakak kesulitan kita itu rata-rata saat mengungkapkan ya, membahasakan apa yang sudah kita rasakan. Sebetulnya kakak-kakak ini sudah melewati rangkaian kognitif kakak-kakak, tapi dengan tidak disadari karena mohon maaf sebentar, saya laptopnya lobet.
Izin kakak-kakak sebentar. Oke, mohon maaf kakak-kakak. Saya lanjutkan, kakak-kakak sebetulnya sudah melewati rangkaian kognitif tapi dengan tidak disadari. Karena kita melakukan keterampilan secara tidak sadar kakak-kakak. Otak kita itu menerima masukan informasi dari kemarin, dari modul 1 sampai modul terakhir kita pelajari telah menerima informasi. Sehingga secara cepat, secara tidak sadar informasi itu kita cerna dan langsung kita praktekkan. Nah, itu adalah proses dari kognitif menjadi keterampilan yang kita lakukan secara tidak sadar kakak-kakak. Tapi ketika kita ingin mengungkapkannya kembali, apa itu keterampilan yang sudah kita lakukan? Seperti itu. Misalkan kita ingin menuliskannya di dalam sebuah kertas. Nah, kadang-kadang kan kita sedikit kebingungan seperti yang Kak Dian tadi bilang, kita memang bukan pujangga yang pandai merangkai kata-kata. Seperti itu kalau lagu ya. Seperti itu kakak-kakak. Nah, fungsi dari PKG PJOK ini salah satunya adalah untuk meningkatkan daya nalar kita, daya analisis kita, dan bagaimana cara menulis sehingga harapannya dengan adanya tadi kita menulis refleksi, kita sudah terbiasa secara secara deskripsi sudah, walaupun kita memang awal-awal agak kesulitan ya kakak-kakak, tapi ternyata setelah kita melakukan refleksi, saya baru tahu nih, wah konsepnya itu seperti ini, gitu. Tidak apa-apa karena ini saya rasa ini adalah manfaat dari pendidikan PKG PJOK ini. Begitu kakak-kakak. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak, yang pertama memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan penulisan refleksi menggunakan model-model refleksi yang berbeda. Seperti itu. Model-model refleksinya misalkan tadi ada 2, Gibbs dan Burton yang sering kita pakai. Jangan kita itu memakai yang Gibbs aja terus. Coba deh sekali-kali yang Burton, atau yang tadinya Burton sekali-kali pakai Gibbs. Terus kan model refleksi bukan hanya itu, ada banyak juga Kak. Misalkan 4C, 4 topi, terus segitiga refleksi, terus apalagi ya saya itu lupa. Ada banyak Kak, silakan Kakak pilih salah satu, jangan monoton, jangan selalu pakai yang itu aja. Jadi untuk menambah keterampilan kita, untuk menambah wawasan kita dan pembendaharaan kata-kata kita Kak. Lebih ke situ sepertinya. Oke, selanjutnya terima kasih. Selesai, saya stop presentasi dulu. Oke kakak-kakak, sampai sini ada pertanyaan dari kakak-kakak? Ada yang belum paham tentang apa? Mungkin insya Allah kalau saya bisa jawab, pasti saya jawab. Apa dibungkus saja? Dibungkus saja dulu. Bos, aku masih pusing nih. Enggak, takutnya kakak-kakak masih pusing, masih belum paham tentang apa gitu. Itu satu hal. Daripada ini lebih baik diungkapkan saja. Barangkali kita bisa ada yang, kalau saya tidak bisa menjawab pertanyaan kakak-kakak, mungkin yang lain bisa menjawab. Itu sangat membantu sekali kakak-kakak. Oke. Jadi jangan ragu-ragu jika ada yang ingin ditanyakan. Kalau memang tidak ada, berarti bungkus ya kakak-kakak.
Bungkus. Bos. Bungkus, Kap. Oke lah, siap kalau gitu. Oke, saya minta untuk dulu Kak Tessa, Kamila. Kita berfoto dulu ya. Siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. Bikin ini Kak. Kalau orang kan kelas 3 gini, misalkan kelas 4 gini, kita kelas 11 gimana gini? Gini ya. Ini dua jari, jangan gini. Ini mah 2. Berarti gini ya. Aku dibilang kompanya ya. Ini kan nyekel HP hese euy. Siap. Yang nggak bisa silakan mengikuti saja. Siap. Yo. 1, 2, 3. Siap, saya juga soalnya harus pencet cursor. Oke, tidak apa Kakak. Oke, terima kasih kakak-kakak. Sekian pembelajaran hari ini. Mari bersama-sama kita mengucapkan secara hamdalah secara lisan bersama-sama. Alhamdulillah. Oh, saya belum matiin kamera. Oke. Kakak izin live ya.